Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat. Ketika kita bangun pagi-pagi hari ini, kita dalam kebugaran, jasmani, apalagi rohani. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan mengawali segala aktivitas kita. Apalagi hari ini hari Senin, yaitu awal pekan. Mari kita mulai hidup kita bersama dengan firman Tuhan, supaya kita terus semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin memiliki iman percaya untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kekecewaan, kekesalan kita, tetapi ketika kita menyampaikannya di dalam Tuhan, maka kita akan terus tetap bisa bersuka cita, karena hanya di dalam Tuhan saja setiap manusia boleh bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal yang ke-30 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Amsal 30 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kita bisa jadi bingung. Karena apa saudara-saudara? Karena miskin salah, kaya juga salah. Manakah yang sebenarnya yang harus kita kejar? Apakah kita mau menjadi orang miskin? Saya kira tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Tidak ada orang yang mau menderita. Tetapi kenapa di sini juga dikatakan jangan berikan kepadaku kekayaan? Apa yang menjadi persoalan? Kenapa kaya itu menjadi persoalan? Atau di manakah salahnya kalau kita boleh menjadi kaya? Apakah menjadi kaya itu salah? Saya pikir tidak. Menjadi kaya itu adalah hal yang baik. Tetapi hati-hati, menjadi kaya bisa juga membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, lupa akan Tuhan. Kadang-kadang ketika orang menjadi kaya, dia hanya berpikir tentang kekayaannya. Hati dan pikirannya itu terfokus kepada hartanya. Makanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga yang mungkin mau kita lihat dari ayat yang ke-9 dari firman Tuhan ini. Kenapa tadi dikatakan kalau jangan berikan kepadaku kemiskinan dan jangan juga berikan kepadaku kekayaan. Kalau kita lihat dari ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Nah itu artinya kalau kita dicukupkan, kalau Tuhan memberikan berkatnya kepada kita, supaya jangan kita menjadi angkuh, bahkan berani bertanya siapakah Tuhan itu. Seakan-akan saudara-saudara, apa yang kita dapatkan itu hanya karena hasil dari kekuatan kita, dari kemampuan kita. Saudara-saudara, benarkah kalau apa yang kita dapatkan itu semata-mata hanya karena dari kerja kita, dari kemampuan kita, dari pikiran kita? Bukankah itu karena Tuhan? Nah itu makanya dikatakan saudara-saudara, supaya jangan diberikan kemiskinan dan juga kekayaan. Ya, seperti yang dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu makanya Amsal Salomo, Raja Salomo meminta kepada apa? Kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, bukan memberikan apa? Kekayaan dan kemiskinan. Karena apa? Kalau dia miskin, ternyata juga itu salah. Karena apa? Karena banyak orang miskin yang menjadi mencuri dan melakukan hal-hal yang salah. Nah, oleh karena itu, makanya firman Tuhan ini meneguhkan kita saudara-saudara, supaya kita hidup dengan apa? Dengan berkat dan karunia Tuhan yang berkecukupan, yang secukupnya. Kita boleh merasa cukup dalam segala sesuatu.
Dicukupkan Tuhan untuk membutuhi kehidupan kita, dibutuhi dalam membiayai segala apa yang dibutuhkan untuk keluarga kita, untuk menyekolahkan anak-anak, dan juga untuk menggapai masa depan kita. Tidak perlu terlalu kaya supaya kita jangan jadi apa? Menjadi sombong. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan juga, saudara-saudara. Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius mengingatkan jemaatnya, terlebih kepada orang-orang kaya. Mari kita lihat di 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ya, sebenarnya bolehkah kaya? Boleh. Tetapi ada banyak orang kaya yang jatuh ke dalam pencobaan sehingga mereka menjadi tinggi hati. Di sini dikatakan supaya agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Jadi artinya supaya mereka jangan bergantung kepada kekayaannya, tetapi justru mereka harus berharap atau bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian lagi di ayat 18 diingatkan lagi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi saudara-saudara, menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi sering sekali orang menjadi kaya justru menjadi orang yang lebih pelit. Susah untuk memberi, susah untuk berbagi. Nah, disinilah yang makanya Rasul Paulus dan Tuhan mau supaya apa? Supaya ketika kita kalaupun diberkati Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan dan jangan sombong, angkuh, tinggi hati, dan juga apa? Mau berbagi, memiliki solidaritas, kasih kepada yang lain. Kita harus memperhatikan orang-orang yang apa? Yang berkekurangan. Tuhan mau memberkati kita, saudara-saudara, supaya kita menjadi berkat. Ingat, Tuhan memberkati Abraham, memanggil Abraham dari Ur Kasdim dan memberkatinya supaya dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan berkat kepada kita melalui kekayaan supaya kita juga harus menjadi berkat kepada orang lain. Nah, di sini letaknya kesalahan tadi. Kalau apa? Kalau Tuhan Salomo meminta kepada apa? Kepada Tuhan supaya jangan diberikan kemiskinan, supaya juga jangan salah, supaya dia jangan sampai mencuri, dan kekayaan supaya dia jangan tinggi hati dan sombong, apalagi menjadi orang yang pelit. Tetapi apa? Dikatakan tadi saudara-saudara, ya, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi artinya tidak menjadi rakus, ya. Biarlah dia mau menikmati makanan yang memang itu menjadi bagiannya, yang memang itu diberikan Tuhan kepadanya. Artinya tidak diambil dari usaha-usaha, apalagi hal-hal yang negatif, mencuri, korupsi dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membiarkan tubuh kita menikmati atau memakan uang yang tidak benar atau diambil atau sumbernya dari tidak benar, maka itu justru apa? Membuat kita tidak diberkati. Mungkin saja kita boleh menikmati makanan minuman dari dari hasil korupsi, tetapi itu tidak menjadi menyehatkan buat kita, tidak menjadi berkat, tapi justru menjadi penyakit buat kita. Dan juga kepada anak-anak kita juga. Jangan kita berikan makanan dan minuman kebutuhan mereka dari hasil yang tidak dikenan oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, hari ini Amsal ini mengingatkan dan berdoa kepada Tuhan, Agur bin Yake, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, supaya dia boleh hidup benar, jujur, dan berintegritas. Itu. Jadi ini juga mau disampaikan kepada kita supaya kita boleh hidup dalam kekudusan Tuhan, dalam kebenaran, supaya kita dikenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari pergunakan berkat Tuhan menjadi berkat buat orang lain, dan supaya kita juga
jangan menjadi orang yang miskin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik. Dan berkatilah hasil pekerjaan kami supaya kami juga boleh membutuhi kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami menjadi miskin supaya kami juga jangan mencuri dan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak kenal. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah menjadi orang yang benar. Tetaplah jaga kebenaran, jaga kekudusan hatimu, supaya Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.